warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 Hukum Ketenagakerjaan. Perkenalkan, saya Rita Rini Wijayanti. Saya Alida Dewiana. Saya Paskalia Perditokan. Dan saya sendiri Putri Jutasari. Tujuan dari kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Sofian Rizko Ramadhani SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Dina Ramadhani dan rekan saya Francis Sukaran akan wawancara singkat terkait tugas hukum ketenagakerjaan dengan kaitannya dengan prodi ekonomi pembangunan. Narasumber pada hari ini kami kedatangan dosen ekonomi pembangunan yaitu Pak Indra Maulana ST MEC Dev. Oke, baik. Kami di sini memenuhi tugas dari Pak Sofan Rizko Ramadhani SHMH yaitu matkul hukum ketenagakerjaan. Oke, baik. Jadi Pak, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Jadi di sini Pak kami akan mewawancara singkat Bapak hubungan terkait hubungan hukum ketenagakerjaan, khususnya hubungan industrial Pak dengan ekonomi pembangunan. Pasti pertama-tama pasti teman-teman ingin tahu nih Pak definisi dari apa itu ekonomi pembangunan secara luas ataupun sempit Pak. Mungkin mau memperkenalkan diri dulu saya. Ya, terima kasih teman-teman ya dari Fakultas Hukum, adik-adik mahasiswi semuanya. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu saya Indra Maulana, gelar saya ST MEC Dev, Sarjana Teknik, Master of Economic Development. Background saya S1 dari S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian S2 Ekonomi Pembangunan juga di kampus yang sama di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya memang bidang saya concern di bidang pembangunan, gitu, baik dari segi tata kotanya maupun spesifik ke bidang ekonominya seperti itu. Jadi Bapak berarti menjadi dosen di ekonomi pembangunan ini dari tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan saya saat ini 1 tahun lebih. Oh, iya, baru bergabung juga dengan Unmul ya. Sangat senang sekali bisa bergabung dengan Unmul begitu. Sebelumnya saya ada pengalaman di bank juga. Oh, iya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya menjadi narasumber kami pada hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan kita bisa bekerja sama Pak. Oke, baik. Di dalam ekonomi pembangunan itu berarti kita membahas tentang laju ekonomi pertumbuhan di suatu negara seperti itu ya Pak. Berarti definisi lebih luasnya seperti apa itu Pak? Baik, terima kasih Dina ya. Mungkin langsung saja saya mau secara definitif ingin menjelaskan apa sih konsep dari ekonomi pembangunan sendiri. Kebetulan saya juga diplotting atau ditempatkan di program studi ekonomi pembangunan gitu. Nah, jadi seperti yang saya pahami bahwa ekonomi pembangunan itu sendiri adalah secara mudahnya adalah pembangunan ya, adik di bidang ekonomi. Dia pembangunan yang berfokus di bidang ekonomi, yang mana sasarannya adalah pada negara yang sedang berkembang seperti itu. Nah, jadi dia lebih spesifik ke negara yang sedang berkembang gitu. Contohnya seperti apa? Kita mungkin tahu Indonesia. Seperti Indonesia, negara kita sendiri. Jadi seperti kita ketahui kan ada negara maju, ada negara berkembang. Nah, negara maju seperti apa? China misalnya, kemudian Amerika, betul sekali, Jepang. Nah, kenapa negara berkembang? Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara berkembang itu adalah negara yang berproses dalam perkembangannya menuju negara yang maju gitu kan. Nah, jadi artinya di situ adalah perlu ada optimalisasi ya sumber daya baik itu seperti kita ketahui ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan macam-macam ya. Jenisnya kan ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan, kemudian ada juga yang tak kalah penting itu sumber daya manusia juga. Itu juga sangat menentukan seperti itu. Bagaimana sistem dari ekonomi negara berkembang itu sendiri bisa mengoptimalisasi ya sistem perekonomian dari negara berkembang.
Berarti ekonomi pembangunan ini sangat diperlukan bidangnya di dalam negara kita Pak, karena negara kita adalah negara yang berkembang, lalu ekonomi dan juga sumber-sumber daya di dalamnya pasti kita harus optimalisasi dan juga kita kembangkan dengan baik ya Pak. Betul. Oke, kemudian Pak, lanjutnya adalah bahwa di hukum sendiri kan ada yang namanya hubungan industrial Pak. Secara umum orang mengenalnya bahwa hubungan industrial itu adalah sistem yang berhubungan dengan produksi jasa baik jasa ataupun barang yang memiliki unsur pekerja, kemudian pengusaha dan pemerintah itu sendiri Pak. Lalu muncul pertanyaan bahwa apa keterkaitan atau hubungan antara hubungan industrial dengan ekonomi pembangunan ini sendiri Pak? Bagaimana hubungan tersebut Pak? Baik, terima kasih. Tadi Dina satunya siapa Mas? Frans. Mas Frans ya. Oke, ini saya sangat senang sekali ya Iya Pak. ada kedatangan dari teman-teman hukum. Ya baik, lebih lanjut lagi mengenai keterkaitan ya antara industrialisasi dengan ekonomi pembangunan itu sendiri. Nah, tentunya dalam proses industrialisasi itu ada proses ekonomi juga di situ ya kan. Nah, secara garis besar saya dapat menjelaskan bahwa dalam industri itu sendiri kan, adik ya. Jadi ada rumah tangga produsen dan ada rumah tangga konsumen seperti itu ya. Jadi ada yang kalau kita mengenalkan supply demand kan, permintaan dan penawaran begitu kan. Jadi ada juga yang memproduksi dan mengonsumsi seperti itu kan. Nah, di mana di dalam industri itu sendiri itu bermacam-macam kan. Ada industri apa? Barang dan jasa seperti itu gitu. Seperti kita ketahui, kalau barang kan kita udah banyak bisa menemukan ya. Kalau jasa salah satunya seperti pendidikan ini, kampus ini juga merupakan industri di bidang jasa seperti itu ya kan. Nah, kemudian juga kurang lebih seperti itu sih keterkaitannya, di mana di dalamnya ada proses ekonomi kan. Nah, kemudian ekonomi pembangunan ini banyak juga cabangnya, ada di cabang moneter, kemudian ada kependudukan. Nah, sementara kependudukan itu sendiri terkait dengan sumber daya manusia ya pastinya ya kan. Kemudian ada di regional itu membahas tentang ekonomi wilayah gitu. Jadi misalnya ada shift share, ada analisis secara hitung-hitungan ya, ada shift share, kemudian ada location question, LQ dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk itu tadi. Nah, intinya kan prinsipnya itu dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti itu ya kan. Apalagi juga kita ini sekarang sudah ditetapkan Kaltim sebagai ibu kota negara. Nah, dimana kalian ini juga lah bagian dari di bidang hukum pastinya kan, nanti di masa depan akan insya Allah menjadi agent of change ya, agen-agen perubahan yang akan memajukan, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, berarti hubungan industrial dengan ekonomi pembangunan ini sangat-sangat berkaitan dan sangat-sangat berhubungan ya Pak? Iya, betul. Contoh ya, saya dimana sekarang poin pentingnya adalah pada investasi dan sumber daya manusia, betul gitu. Itu emang dua poin kuncinya untuk maju gitu. Karena apapun itu ekonomi itu kembalinya ke perilaku masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, jadi contoh misalkan sekarang Presiden Jokowi juga menggalakkan hilirisasi industri. Kalian kalau sudah pernah dengar hilirisasi itu apa? Jadi dia pada dasarnya adalah meningkatkan value added atau nilai tambah dari suatu barang gitu. Jadi yang tadinya misalnya nikel nih atau misalnya sumber daya alam, kita hanya mengekspor dalam bentuk mentahannya aja, tapi kita menyediakan pengolahannya gitu di dalam negeri. Nah, itu juga terkait dengan kebijakan ekspor impor gitu. Dimana itu juga hilirisasi itu multiplier efek ya kita ngomongnya. Multiplier efek itu sendiri selain juga pastinya kan menambah lapangan kerja ya kan ya kan Dina ya, menambah lapangan kerja, kemudian juga skill kita meningkat ya kan, kemudian juga otomatis skill ekonomi juga teknologi juga berkembang di dalam negeri sendiri, sehingga itulah yang harus dilakukan agar tidak kita hanya ya ibaratnya kita pemilik nih dari sumber daya alam, tetapi kita bisa mengoptimalisasi, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti dalam negara berkembang ini pastinya sumber daya alamnya pasti kita harus mengolah dengan baik, sehingga membuat hubungan industrial dan ekonomi ini melaju pesat lurus ke depan seperti itu ya Pak? Iya betul, harus ada sinergisitas ataupun
dari masyarakat itu sendiri. Ya, gitu kan. masyarakat itu sendiri. Kemudian Pak kan berarti secara umum berarti kita bisa kenal bahwa hubungan industrial ini kan dalam ekonomi pembangunan sendiri, ekonomi itu adalah prosesnya atau sistemnya di mana membentuk suatu perekonomian kan Pak, dalam suatu negara berkembang. Dan berarti juga bahwa hubungan industrial ini atau berarti kan proses atau sistemnya itu juga tertuang di dalam ekonomi pembangunan itu sendiri ya Pak ya. Jadi mereka saling terkaitan dan biasanya juga terus-terusan bersama kan Pak ya. Oke, baik Pak. Iya. Baik, mungkin itu saja sudah cukup penjelasan dari Pak Indra sebagai dosen ekonomi pembangunan dan hubungan keterkaitan antara hubungan industrial dengan ekonomi pembangunan sudah sangat-sangat baik dan juga sudah jelas apa saja hubungan-hubungan dan juga keterkaitan antara keduanya. Ternyata teman-teman di negara kita yang berkembang pastinya hubungan industrial dan ekonomi pembangunan itu melaju bersama-sama secara lurus seperti itu teman-teman. Oke baik, mungkin sampai di sini kami sebagai pewawancara mohon maaf Pak bila ada kesalahan dan juga sesuatu yang salah-salah Pak, kami mohon maaf Pak. Dan juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak sebagai narasumber kami pada hari ini. Semoga Bapak sehat selalu Pak dan juga semoga Bapak semakin sukses ke depannya Pak. Oke baik, terima kasih kami ucapkan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan wawancara dari teman kita, Frans dan Dina, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, ekonomi, dan bisnis. Hubungan antara ekonomi pembangunan dan hubungan industrial adalah di dalam hubungan industrial itu pasti di dalamnya terdapat pertumbuhan ekonomi, jadi sangat berkaitan dengan negara pemerintahan. sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.